Kita ke rumahnya orang fenomenal di Indonesia. Siapa? Nih, yang nempatin siapa sekarang? Itu waktu itu ayah sempat juga di penjara kan, karena iya? sempat di penjara karena jenazahnya itu nggak pernah balik sampai sekarang. Nah itu yang membuat ayah tuh sempat kayak dendam gitulah. Lu nggak takut ya? Assalamualaikum guys. Oh, merinding. Ini kita ke rumahnya orang fenomenal di Indonesia. Nyentrik. Udah gitu tapi sudah tiada 2 tahun lalu. Gue janjian sama anaknya namanya Revo. Lihat relief ini. Tuh. Siapa? Ki Joko Bodo. Mas Revo. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ganteng ya. Aku dulu pernah kesini tuh tahun berapa ya? Kayaknya lumayan beberapa kali ya. Iya beberapa kali tapi udah lama banget. Iya benar. Ini baru sadar ini November tahun ini 2 tahun ya? 3 tahun. 2022 tuh? Oh iya 3 tahun. 22. Oh iya, 2022. Tanggal berapa? 22/11/22. 22/11/22. Ya nomornya sih cantik tapi. Ya, makanya selalu diingat itu. Iya. 22/11/22. Dulu gue syuting di sini, nongkrong di sini ini. Betul. Balai Bengong sih bukan beda lagi ya? Iya, ini Balai Bengong dulu di sini. Jadi jujur ya tadi tema gue gini. Hari ini kita ke rumah Ki Joko Bodo. Terus ada satu timnya, udah meninggal? Enggak, belum. Aku bilang gitu. Udah, baru ngecek. Oh iya. Kenapa ya? Aku ngerasa Ki Joko Bodo masih ada loh. Ya nggak tahu juga sih. Maksudnya bersama si Ade kan aku juga sering beberapa kali ketemu beliau juga ya. Iya sih. Iya. Oke. Nih yang nempatin siapa sekarang? Yang nempatin sekarang sekeluarga. Kita satu keluarga. Semuanya di sini. Oh iya. Oke. Tadi aku ngeliat relief di situ. Itu bener kan ini Ki Joko Bodo kan? Benar. Iya. Awal rilisnya dari mana awalnya? Awal rilisnya sebenarnya dari bawah sana. Ini kayak kalau kita ke Prambanan, kalau kita ke Borobudur, kan ada relief perjalanan gitu kan. Ini gue manggilnya apa ya? Ki ya? Ki Joko Bodo itu ya? Ya boleh. Yang bikin ini siapa? Yang bikin ini sebenarnya kalau ide tuh dari ayah semua. Jadi ayah tuh kalau ada pikiran membuat konsep segala macam langsung dituangin lewat temennya bantu ke pekerjanya langsung begitu. Temennya tuh banyak atau satu orang aja? Temennya 1 orang. Karena untuk orang tanda kutip ya guys, orang gila tanda kutip harus punya partner gila lainnya. Betul. Kayak gue di rumah gitu, bikin aviari, bikin itu kan sesuatu yang gila, nggak biasa. Harus ketemu dengan berpartner dan orang nggak biasa juga gitu ya. Iya betul. Jadi ada begini. Ini dari batu asli. Dari batu asli. Semua batuan sini tuh dari Gunung Merapi, dari Jogja. Iya dari Jogja semua dibawa langsung ke sini. Dan bukan pahat, ditatah. Iya dipotong, dipahat. Iya, dipahat itu. Nah, itu coba ceritakan ini gimana sih emang? Ini tuh tentang. Oke, jadi ini ceritanya. Ada lu nggak di sini? Kayaknya sih harusnya belum ya. Ini tahun 1990 itu. Lu lahir tahun berapa sih? Ada deh. Muda nih kayaknya dia. Itu pokoknya tuh. Itu dari situ. Itu 92. Itu 92. Itu 90. Itu waktu itu ayah sempat juga di penjara kan. Karena sempat di penjara karena waktu itu ya jadi aktivis gitulah. Maksudnya sering melakukan kebenaran. Terus abis itu ketemu. Itu Sumarti 90 apa? Itu kayaknya istri pertamanya kayaknya. Oh iya.
Maaf, almarhum itu ada berapa istri sih? 4, setahu 4 ya. Terus itu ketemu ibu di tahun 1996. Oh, oke. Terus naik lagi, terus turun lagi. Nah ini waktu udah mulai apa? Ini ada ayah megang gitar itu. Mana ya tadi ya? Tadi aku lihat bukan. Ini bukan. Iya. Pokoknya megang gitar itu ayah sempat jadi pengamen gitulah, pengamen segala macam di stasiun. Nah iya itu. Stasiun segala macam. Sempat juga kerja di peleburan baja. Itu ada sempat kerja, habis itu sempat nyalonin diri jadi calon kades kepala desa. Cuman katanya 16 kali ditolak, dia nyerah lah. Gitu. Betul. Itu. Kades di mana? Kades di kampungnya waktu itu. Asal mana sih ayah? Di Jogja ayah. Ayah itu orang Jogja. Oh Jogja. Betul. Berapa kali tadi? 16 kali. Ayah bilang 16 kali. Gitu. Gak kepilih-kepilih. Gak kepilih-pilih karena mungkin nggak ada nama sama penampilannya dulu kan udah rambut panjang, udah nyentrik gitu. Nyentrik, lebih tepatnya nyentrik ya guys. Iya. Oke. Orang ngumpulin itu tuh kan lewat buku biasanya tuh kan biografinya. Ini bikin relief batu. Betul. Loh. Maaf itu yang ditutup mata gitu apa? Oh iya jadi keluarganya Ayah itu sempat ada yang diculik, kakaknya Ayah itu diculik tahun 82. Kakak laki-lakinya, karena kan kakak laki-laki Ayah juga aktivis, diculik dan jenazahnya itu nggak pernah balik. Sampai sekarang. Nah itu yang membuat Ayah tuh sempat kayak dendam gitulah, sempat kayak marah gitu. Makanya di depan itu ditulis di prasasti gitu, penculikan kakakku 1982. Itu hal yang nggak pernah Ayah lupain. Umur berapa saat itu? Waktu itu Ayah tuh setauku Ayah masih umur 20-an. Oh kakaknya berarti emang 20-an tahun juga? Iya kakaknya 20 tahun juga. Ya di zaman itu guys ya buat anak-anak zaman sekarang ya. Di zaman Orde Baru saat itulah kita sebut ya. Memang aneh tanda kutip. Aneh dikit hilang. Betul ya betul. Aneh dikit ya udah hilang aja. Jadi begitu. Jadi Ayah emang marah sih kalau bahas tentang kakaknya, sempat dendam gitulah. Tapi itu ada yang sarjana dan lain-lain. Yang mana tuh? Yang di tengah. Nah ya itu waktu Ayah lulus. Ayah kan juga sempat lulus di universitas di Jogja apa ya namanya ya? Sarjana itu. Sarjana juga. Berarti nggak bodoh guys. Namanya kayak Joko bodoh tapi nggak bodoh loh. Nggak bodoh, lumayan pinter lah. Iya. Bahkan pinter banget. Pinter ya. Cuma orang tertentu yang bisa ngobrol nyambung sama ayah. Betul. Karena kemana-mana tuh itu. Betul ya. Ini kan lu tadi ngomong sedetail-detail itu. Berarti ayah tuh bercerita. Iya, Ayah tuh suka bercerita, tapi bercerita itu biasanya lewat ukiran gini atau lewat buku. Ya, ke anaknya cerita. Kalau jujur kalau ke aku jarang, karena kita jarang ngobrol. Ayah tuh anaknya berapa sih? Ayah tuh ada 4. Kalau di keluarga kita 4, cuma di keluarga lain mungkin ada 10. Anak istri dari ibu. Ibu ketiga, ya. Ada 4. Ada 4. Yang nempatin sekarang ini adalah 4 anak itu. 4 anak ini betul. Ibu masih ada nggak sih? Ibu masih ada. Berarti sekarang di sini ada ibu bersama 4 anaknya. Betul. Cucunya juga. Enggak ada, kita belum ada yang menikah. 4-4-nya. Belum ada. Lu anak berapa sih? Saya anak kedua, aku anak kedua. Ya itulah. Lu nggak takut ya? Kalau dibilang takut mah ya kadang-kadang takut, cuman kan udah biasa kan. Ya dari kecil. Udah dari kecil. Lu lahir di sini? Lahir ya di sini. Tapi sempat apa sih? Sempat ngontrak rumah gitu. Baru karena rumah ini kan sempat pembangunan kan. Iya. Gitu. Maaf. Dengan istri-istri ayah yang lainnya? Masih ada? Harusnya sih masih ada ya. Tapi nggak kenal? Kalau sama anak-anaknya kenal. Oh ya sudah lah ya. Aku nggak akan bahas tentang itu. Gue dari tadi tertarik sama pohon itu loh. Gila sih itu sih. Kan gue sangat suka pohon-pohon besar ya. Oh iya. Ini sih prosesnya tahunan banget. Itu apa sih? Maksudnya bangunan apa di situ sebetulnya? Kalau dulu itu namanya Taman Sesaji. Taman Sesaji itu taman, ya mungkin kalau nama cuman ayah doang yang bisa jelasin ya. Cuman di situ tuh tempat ayah biasa naruh tamu atau nerima tamu begitu sih. Nerima tamu di situ atau teman-temannya di situ. Itu kayak ada goa gitulah. Dulu kayaknya gue pernah ke situ deh. Iya pernah. Dulu kayaknya kita ada foto di situ deh. Iya. Ada acara apa gitu. Iya benar. Ya, yang goa itu di dalam itu masih ada. Di goa itu masih ada, cuman yang udah 5 agama dan lain-lain itu. Oh iya masih ada itu, cuman udah nggak pernah dimasukin lagi. Kenapa? Karena malas aja, emang nggak dimasukin aja. Emang udah nggak beroperasi aja. Di situ tuh ada beberapa simbol agama ya.
Iya, betul. Simbol-simbol agama. Terus mohon maaf, kayak ada pocong gitu situ kan? Iya, ada pocong di situ. Ditaruh. Gak pernah ke situ? Udah jarang, udah nggak pernah. Bukan jarang, udah nggak pernah. Udah berapa tahun? Mungkin 10 tahun mungkin. Terakhir ya itu waktu ayah masih aktif-aktifnya, goanya dipakai. Setelah nggak aktif ya udah ditinggalin gitu aja. Sebentar, sebelum kita ngomong tentang ayah, ini gimana sih? Kenapa tuh? Ini Itu apa ya, leak ya, patung. oh iya leak. Leak kayaknya sih. Dulu kayaknya belum dipeluk belum dipeluk pohon. Iya, ini emang konsep sih biar lebih membaur dengan alam. Ya. Dulu banyak sekali tamu-tamu datang sini ya. Betul. Lumayan Diterima banyak. tuh awal di sini. Awalnya di sini. Ini namanya Balai Bengong. Balai Bengong. Tempat untuk bengong-bengong lah, Balai Bengong. Oke, terus udah gitu Ke dibawa ke situ, sana. dibawa ke itu baru ditemuin sama ayah gitu. Dulu orang sini untuk apa? Untuk bermain, bersilaturahmi. Nggak, kalau misalnya pasien itu bukan di sini, di tempat lain. Oke. Pasien. Ya. Emang ayah dokter. Karena ayah tuh maksudnya tuh ke spiritual. Iya, spiritualis. Iya, guru spiritual lah Betul. istilahnya. Kalau tamu-tamunya biasanya terimanya jarang di sini sih, tapi ada satu tempat gitu daerah sini juga namanya Al-Umar, Masjid Al-Umar itu. Justru Cuman udah diwakafin tanahnya. Oh. Udah dibuat masjid kayaknya sih harusnya. Dulunya Tempat prakteknya ya. seperti apa tempat praktiknya? Maaf ya, tempat tinggalnya aja udah nyentrik ini. Tempat praktiknya lebih-lebih lagi. Lebih nyentrik lagi sih, kayak bangunan kayak bangunan masjid kuno tua gitu sih sebenarnya. Bikinan ayah. Betul. Yang datang biasanya pejabat, Itu kurang tahu. artis, Bisa jadi, politikus. bisa jadi. Lu nggak pernah mau tahu atau lu nggak mau ngebahas? Kayaknya waktu itu masih kecil, jadi maksudnya kalaupun tahu ya nggak tahu ini siapa gitu loh. Oh iya. Begitu. Kita kesini nih. Boleh. Ih lihat. Dan relief ini semuanya ada cerita ya. Betul. Harusnya ada lu kali. Kayaknya ya, cuman nggak tahu, belum nemu semenjak hidup. Lihat ada orde baru, Ya, orde betul. koruptor. Turunkan Soeharto di situ. Aduh. Betul. Ayah tuh aktivis banget ya ternyata. Kalau dilihat dari ini sih beliau tuh Emang ayah tuh emang suka menyuarakan pendapat aja sih emang. Kan aku bilang pernah di penjara juga gara-gara sampai di penjara gara-gara menyuarakan pendapatnya itu. demonstran. Iya, demo waktu itu, demonstrasi waktu itu ayah. Apa yang membuat ayah akhirnya maaf ya tidak melakukan itu semua? Gue mau ngomong melemah dan dibungkam enggak sih? Oh, maksudnya soal ini. Semangatnya ayah untuk melakukan sebuah perubahan. Oh, mungkin lebih kayak sadar ini aja sih, sadar kalau ngelakuin sesuatu kayak gitu pasti penuh resiko. Jadi mungkin ayah lebih ngurangin kadarnya aja. Apalagi kan semenjak ayah jadi seseorang, jadi public figure, udah pasti kan harus dikontrol gitu. Takutnya berimbas ke yang lainnya. Atau mungkin tujuan utamanya, maaf sekali kita menceritakan tentang sejarah dan fakta ya. Mungkin tujuan utamanya saat itu adalah untuk menggulingkan presiden, terwujud mungkin di tahun 98 itu. Bisa mungkin jadi, mungkin ya. Relief ini tahun berapa dibikin? Kenapa? Relief ini dibikin. Oh, relief ini mungkin sekitar tahun 2004. Nah, 2004 ke atas. Di atas tahun 98. Betul, di atas tahun supaya 98. beliau tidak melupakan sejarahnya juga, dibikin Betul, ini makanya mungkin dibikin ya. ini, betul. Tapi ini tuh buku orang nggak semuanya bisa baca. Betul. Kemudian film juga nggak semua nonton. Tapi kalau ini ya mau nggak mau lu ngelihat dan lu bertanya mungkin gitu ya. Betul. Gitu. Ini apa sih di atas itu ada kayak burung hantu ya? Iya, di atas itu ada burung hantu sama naga. Ada burung hantu dan Iya. naga. Istana Wong Sinting. Istana Wong Sinting. Terus ada dua orang gini. Boy, dan gue tahu ini pasti tidak hanya asal membentuk, pasti ini ada konsep dan juga apa namanya? Betul. Apa sih namanya gue mau konsep dan juga ada intisari ceritanya ya? Iya, betul. Jadi ini sebenarnya rumah ini kan perpaduan antara Jawa dan Bali ya. Kalau Jawa kan emang istananya kan luksnya emang Jawa banget. Kalau Balinya tuh lebih di ornamen luarnya, kayak pagar, terus kayak genteng-gentengnya segala macem gitu. Ada darah Bali emang ya? Ayah lahir di Bali, di Singaraja.
Oh, Lahirnya tapi di orang Jawa. Tapi orang Jawa, Jawa sama Padang ya betul. Gila ini pintunya. Gila ini pintunya keren banget sumpah. Iya betul. Pintunya keren banget loh. Ini pintunya keren banget sumpah. Ada muka Ki Joko Bodo. Betul. Dan ini prasasti yang tadi disebutkan iya, nih. aku ceritain. Ini telapak tangan ayah. Telapak tangannya ayah. Wih, pas tuh. Pas ya. Wah. Terus kalau pas gimana? Agak kesem. Karya imajiner anak bangsa sebagai peringatan monumental atas peristiwa penculikan Raden Yuyun Sanjaya. Kakakku tahun 82, Reformasi 98. Pengungkapan bom 2001, berbagai pertemuan aktivis dan pembentukan Partai Permata Nusantara Berantara 2002. Nah iya betul. Bapak tuh Raden? Iya, ayah tuh. keturunan Jawa, ayah keturunan Keraton Jawa. Oh, makanya Masih keturunan, makanya kakaknya Raden namanya, Raden Yuyun laki-laki Sanjaya. kan? Yuyun. Kakaknya laki-laki ya. Ini yang diculik tahun 82. Itulah. Lu mau ngepasin kakinya, tapi takutnya pas lagi. Kalau orang serem ketemu bokap lu tuh, lu perasaannya gimana sih? Lebih ke kocak aja sih, soalnya kan aku nggak pernah ngeliat ayah serem. Soalnya kalau ayah tuh kalau di rumah emang bercanda aja sukanya. Ke anak-anaknya tuh bercanda. Ya jadi kalau ngeliat cerita orang tentang ayah serem ya lebih ke emang iya kayak gitu. Cuman ya udahlah dibiarin. Iya, tapi gue ngobrol sama beliau juga kan sosoknya itu emang chill aja gitu, ringan aja terus. Tapi bercandanya bercanda satir sama beliau mah. Oh, iya. Ada maknanya dan lain-lain. Tapi beliau membuat image dirinya sosok yang serem gitu. menyeramkan, misterius. Betul. Emang dibiarin, image-nya emang biarin kayak gitu. Kayaknya nggak begitu peduli lah sama orang-orang image-nya. Orang apa coba yang bikin, maaf ya, kediaman seperti dibikin kuil, kastil kuno. Nggak tahu lah. Itulah. Dan di dalamnya ada cowok ganteng lagi. Kita ke situ boleh? Boleh silakan. Kaki lu juga nggak sekecil itu kan? Enggak, ini kecil banget kaki. 39 kayaknya. 39. Kita ke sini ya. Boleh. Dan semua itu ada relief dan ada ceritanya juga. Teater ritual. Nah, ini namanya teater ritual. Teater ritual. Iya, kalau ini tuh ngambil konsepnya kayak alun-alun gitu. Iya, ini Ya. kayak buat pertunjukan gitu juga. Betul, ya. dulu buat pertunjukan, dulu ayah punya sanggar kesenian juga, sanggar acting. Emang iya. Iya, jadi di sanggar actingnya di sini. Actingnya di sini tuh. Sini buat. Ini dulu itu namanya lumbung. Iya, bagus, ini dari daerah mana ya? Mana ya? ND. Tiba-tiba gue. Tapi ini dulu tempat tidurnya ayah, ini kamarnya ayah. Ayah dulu suka tidur di sini. Sendirian. Emang suka memisahkan diri dari rumah. Ini bagus banget loh, ini lumbung ini bagus banget loh. Dulu buat tamu-tamunya ayah, teman-temannya ayah juga suka nongkrong di sini. Ini dari daerah mana ya? Kayaknya daerah. Kok gue tiba-tiba ND gitu di telinga gue. Kalau lumbung setahu aku udah istilah dari Lombok. Iya. Buat naruh padi gitu. Iya, lumbung tuh tiap daerah ada lumbungnya kayak di Baduy itu Leuit kalau nggak salah. Kemudian ada juga di Palembang, Lampung. Di rumahku ada yang dari Palembang. Iya. Dan tidak sebesar ini. Ya, ini keren banget bawahnya, Pak. Ih, keren nih. Biasanya dulu ini ada pertunjukan juga. Iya, biasanya suka ada pertunjukan, atau dulu ayah punya partai sering press conference-nya di sini. Itu ada partai apa ya? Partai Permata Nusantara, Perantara. Nggak ada lagi sana. Udah nggak ada. Ayah yang bikin itu. Ayah yang bikin, partainya bubar gara-gara komputernya pada dicolongin. Komputer kantornya dicolongin, jadi hilang semua gitu. Iya beneran ini bukan bercanda. Jadi partainya bubar ya gara-gara mungkin temen-temennya ada yang berkhianat segala macam, jadinya ya keuangannya nggak stabil ya bubar akhirnya. Datanya ada di situ semua. Datanya ada di situ semua. Itu terakhir ngikutin tuh pemilu 2009, cuman nggak lolos verifikasi. Agak kasihan sih. Aduh, beliau tuh punya cita-cita tinggi untuk merubah bangsa, kecintaan. Jadi kecintaan pada Indonesianya itu, kalau gue lihat ya ini sangat terasa di sini. Betul. Apa-apa nilai bangsa itu diterapkan dan juga diaplikasikan dalam rumahnya. Kayak dibikin candi-candi, relief. Betul. Adat-adat istiadat itu ada kental sekali. Makanya betul. Makanya. Iya. Ini tampak seperti tidak terawat, kenapa Mas?
Karena lagi ini aja, sebenarnya lagi musim hujan. Jadi kalau mau ngerawatnya itu agak PR juga sih. Iya bener-bener. Dikit-dikit tumbuh. Dikit-dikit tumbuh. Makanya biasanya pas udah lewat musim hujan diberesin. Baru. Oke. Realistis juga sih. Itu candi apa? Itu kalau ayah nyebutnya candi Parameru. Candi 33 meter. 33 meter, iya. Itu candi emang yang dibuat sama ayah sendiri buat apa ya? Ayah sih bilangnya buat legacy, peninggalan aja. Biar ada bentukannya, begitu. Ini dari tahun berapa? Itu dibuatnya setelah rumah ini jadi. Berarti kalau rumah ini jadi 2004 mungkin sekitaran 2005-2006 ke atas. Ini sebetulnya tidak murah dan tidak mudah bikin ini loh guys. Sepertinya, iya betul. Ya kan, ini material batunya juga bukan batu sembarangan. Lihat, ke papar cahaya matahari terus menerus ini, tapi tidak ada lumut yang begitu banyak. Iya betul. Dan ini juga batu-batunya masih dari Merapi juga. Betul, ini batu-batu semua yang di sini tuh dari Merapi jadi dibawa gitu, langsung dibuatnya ya di sini gitu. Yang tadi gue bilang ini nggak murah dan ini nggak mudah, itu perlu orang yang pintar banget bikin itu tahu. Iya. Itu di dalamnya ada apa sih? Dalamnya itu kayak candi biasa sih, kayak ruangan kosong aja. Ayah suka ke situ. Ayah suka ke situ waktu masih hidup, ayah suka ke situ. Buat apa? Biasanya mungkin buat bersantai-santai aja sih biasanya. Santai-santainya gitu ya guys. Begitu. Terus ini belum jadi atau rusak? Ini sebenarnya pengen dibuatnya kayak gitu tuh. Cuman waktu itu gara-gara ada Gunung Merapi meletus. Jadi bahan-bahannya dan pekerjanya pada pulang kampung semua, nyelamatin diri sendiri dan keluarganya. Oh, akhirnya tertunda dan tidak terselesaikan. Betul, tidak tertunda dan tidak terselesaikan akhirnya. Awalnya tuh itu ada kayak apa ya? Ada kayak mangkok di atasnya, cuman pengen dirubah sama ayah jadi candi utama. Tapi belum selesai. Belum selesai, gara-gara meletus. Oke. Ini ruangan apa? Gue lupa deh. Ini mana? Ini rumah. Ruangan. Lu tinggal di sini? Iya, tinggal di sini. Maaf, temen-temen lu pada datang ke rumah lu nggak? Lumayan sering sih, cuman biasanya aku agak malas nerima tamu biasanya. Karena biasanya suka repot sendiri kalau nerima tamu, kan kita harus nyiapin apa sih, bego. Kayak kalau mau bertemu kayaknya lebih baik di coffee shop atau di mall gitu. Iya. Tapi dulu pas lu masa sekolah, SD, SMP, SMA, temen lu datang sini, maaf ya, udah takut juga kali? Oh, awalnya mungkin pada takut. Mungkin pertama kali tuh mereka semua tuh pada ya takut-takut gitulah. Cuman seiring berjalannya waktu ya mereka berani sendiri, akhirnya makin kurang ajar gitu sih. Terlalu berani kayak tiba-tiba masuk, tiba-tiba panggil aku di kamar, kan agak kurang ajar. Nggak, tapi aman semua. Iya. Karena berarti ya itu image serem, image ada benteng gitu, nggak semua orang bisa masuk. Tapi kita udah masuk itu orang nyaman-nyaman aja ya. Iya, orang tuh tidak nyaman. semenakutkan yang dibayangkan. Betul, itu mungkin gara-gara ya framing dari media aja. Framing. Sih. Betul. Untuk apa ayah bikin framing itu sendiri? Ya mungkin untuk ngejual rumahnya juga kan. Kan dengan begitu kan banyak juga TV atau konten-konten. Dan juga image misteriusnya dapat. Nambah image misteriusnya ayah juga. Gitu. Tidak hanya di penampilan guys, tidak hanya penampilan, tapi juga serumah-rumahnya. Betul, serumah. Ada apa lagi? Tuh ada candi juga, kalau mau naik bisa. Boleh yuk. Boleh, silakan. Serem nggak? Serem, lumayan. Serem kata dia. Enggak sih, enggak serem. Oh. Ini gila sih. Dulu orang bisa banyak di sini. Apa? Orang bisa banyak, betul. Bisa sampai ya ratusan orang di sini. Teman-temannya ayah kan, kegiatannya ayah. Sumpah demi Allah, gue pernah gue dejavu. Apa? Gue pernah mimpi gini. Gue mimpi nanya gitu, terus jawabannya sampai ratusan. Itu di mimpi gue inget pas lu jawab. Ini yang muka ayah ya? Ini bukan. Ini apa sih? Ini leak gitu. Oh iya. Ya. Oh ini yang di depan itu ya? Iya, di depan itu. Ini bisa masuk ke situ? Bisa masuk. Yuk.
Ini aku kayaknya belum pernah kesini kayaknya. Kayaknya ya. Pernah? Kesini pernah ya? Masa iya belum pernah? Ini dulunya kolam bersuci tuh. Orang-orang datang sini mereka dimandiin. Iya, jadi kalau di candi itu biasanya kan ada tempat buat apa ya? Bersucinya gitu. Ini namanya kolam buat bersuci. Kalau ayah nyebutnya begitu. Cuman emang dibuat kolam renang dulunya. Sempat dibuat kolam renang, cuman nggak tahu karena apa jadinya sekarang kolam ikan biasa aja. Ini ada ikan. Sengaja ikan. lu tanam ikan. Sengaja dilemparin ikan. Hidup. Ada yang hidup, ada yang enggak. Hidup lumayan hidup sih. Ya karena ini kan nggak ada filter dan lain-lain sebetulnya. Iya, sering mancing juga di sini kalau ada Di teman. sini 90% rumahnya ini tuh batu tahu. Itu relief ini dari batu juga. Iya, dari batu-batuan juga reliefnya. Tuh. Wah. Tamu-tamu tuh bisa kesini juga. Tamu-tamu dulu ya bisa kesini juga. Jadi emang dibebasin kan. Kemana aja. Jadi ini dia. Fo, lu pernah ada pengalaman maaf ya dengan kondisi gini ada misalnya penampakan atau gitu? Wah, suara atau apa? Apa penampakan? Ya. Sebenarnya enggak sih kalau penampakan sebenarnya nggak nyerang anggota keluarga kita. Biasanya tamu-tamu yang lain. Cuman kalau aku sendiri, wih, santai. kayak langsung bereaksi ini. Dan semua pada gini. Santai aja. Ya biasanya sih apa tamu-tamu atau orang lain lah, bukan anggota keluarga yang. Iya. Tapi kalau aku pribadi pernah dengar suara cewek nangis aja sih paling. Cewek nangis di dalam rumah. Waktu itu lagi sendirian. Cuman ya aku cuekin aja. Aku cuekin ya suaranya hilang sendiri. Sebenarnya bukan cuekin sih, lebih ketakut. Kali. Bukan. Oh, iya. Waktu itu mereka semua lagi keluar, lagi belanja bulanan, aku ditinggal sendiri kan. Santai aja lu. Santai aja enggak, takut cuman kan mau gimana lagi gitu. Ayah masih ada saat itu? Waktu itu ayah masih ada. Kalau ayah denger gitu dia cuma ketawa aja udah? Ayah biasa kayak gitu ketawa udah. Biasa suka bilang, ya udahlah nak, biarin aja. Biasa suka digituin. Karena emang kayaknya kita hidup sama mereka semua gak sih? Iya. Lu deket gak sih sama ayah tuh? Kalau dibilang deket banget sih enggak. Cuman ya kalau dibilang nggak deket agak kurang ajar juga. Standar lah. Ayah dan paling anak. deket sama siapa? Ayah. Hah? Aku atau ayah? Enggak, ayah paling deket sama siapa? Ayah paling deket sama siapa ya? Sama temennya mungkin. Sama keluarga. Ada adekku, ada. Itu yang dekat sama ayah. Cewek. Soalnya suka ngobrol. Kalau aku lumayan jarang. Kayak dulu pas kesini masih pada kecil deh. Kayaknya ya, tahun berapa sih? Tahu lupa. Gue tuh sangat lemah di ingatan tahun berapa. Iya. Apa-apa gue ya udah lewat gitu. Oh iya. Aku juga ingat soalnya kita ada fotonya di situ kalau Iya. Lu saat itu masih udah umur berapa? Masih SD kayaknya. Iya, itu gue tua. Enggak lah. Waktu itu Irfan masih muda, masih rambutnya masih ini nggak sih semiran gitu. Iya gitu. Masih jabrik. Ini masih bisa masuk? Masih bisa masuk, kalau kuat masih bisa. Kuat maksudnya? Maksudnya kalau lu awas ya, jangan mulai macem-macem ya. Kalau stamina ada boleh. Oh, stamina mah jangan diragukan. Masya Allah, bercanda ya. Ini siapa? Itu kurang kenal. Tetangga? Iya, tetangga. Pasti adiknya Revo. Revo pengen nih. Jahat banget. Nih, agak ini lupa, siapa? agak Gak lupa. tahu nih, kurang kenal adeknya. Astagfirullahaladzim. Abah. Iya. Menjelajah hidup. Ini dari tadi. Emang jahat dia. Kenal ini adekku. Ya iyalah, adek lu masa nggak kenal. Iya, kenal. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Oh, ini belum jadi juga ya? Nah iya, itu rencananya pengen dibuat yang kayak begini nih. Cuman dia prosesnya belum tuh gini. Iya, prosesnya begitu. Dari gambar dulu, baru ditambal-tambal kan. Dan kalau yang udah jadi kayak gini. Nah, itu dia. Oh iya. Ya, jadi begini. Rencananya pengen dibuat gini semua. Ini sih nyentrik guys. Tapi ada kelelawar. Bukan Seriti. Seriti itu burung seperti walet. Iya. Ini kan legacy banget ya. Betul.
ini warisan dari almarhum. Dari anak-anaknya ada yang ikut mencintai bentukan dan bangunan-bangunan ini nggak? Kalau menurut aku sih sebenarnya kita semua emang ngejaga rumah ini. Cuman kalau emang benar-benar mendalami mencintai budaya se-ekstrim ayah atau sedalam ayah mungkin nggak ada gitu. Tapi dulu nggak dilibatin dalam proses berpikir, proses berkesenian? Dilibatin sih, makanya kan dulu kan kakak itu sempat ikut sanggar actingnya ayah sempat. Oke, ayah mah seninya lebih ke seni acting ya? Lebih ke seni acting betul. Iya, makanya monolog, puisi, teater. Makanya aku ke acting juga sekarang. Oh iya? Aku lulusan seni teater betul. Di salah satu kampus swasta di Jakarta. Bukan di KJ? Ah itu. Ya, sebut aja KJ, repot banget. Salah satu kampus swasta di Jakarta. Jangan terlalu disebutin. Lulus? Lulus, sudah lulus. Karena kenapa gue nanya ke anak IKJ lulus atau enggak? Itu yang lulus itu hanya sebagian sedikit, kecil. betul. Karena kadang-kadang mereka sudah keburu terjun ke dunia Betul. kerja, Udah terlalu keasikan nyaman. berkesenian, lupa. Jadi yang lulus itu hebat, itu melawan ego dan juga lingkungan. Betul. Nah, kalau ketemu anak IKJ lulus enggak lulus? Pertanyaan Lulus itu. tahun berapa? Lulus 2023. Oh baru dong, berarti pas Baru. ayah meninggal lu belum lulus? Belum lulus, lagi proses tugas akhir. Iya. Apa itu yang menjadi salah satu penyesalan lu kenapa Apa? nggak lulus pas ayah masih ada kayak? Iya. Ayah bukan itu juga salah satunya. Iya sih, maksudnya kan waktu proses tugas akhir kayaknya semua orang kan emang lagi fase-fase butuh support atau fase-fase gimana. Cuman ya waktu itu karena ayah nggak ada juga lumayan berasa juga sih, apalagi di support soal ekonomi, soal apa. Biasanya kan ayah kan kalau aku ngelihat ayah tuh pulang ngeliat ayah kan perasaan kan kayak tenang. Iya, Kalau kemarin pulang nggak ngelihat ayah tuh perasaan kayak hampa, Iya, apalagi galau. momen besar salah satunya wisuda. Betul, wisuda pengen banget sebenarnya, cuman ya Tuhan berkehendak lain. Iya. Tapi anak-anak ayah ada yang mempersembahkan wisuda untuk ayah? Udah pernah ada? Masih ayah hidup? Udah pernah. Alhamdulillahnya udah. Itu yang tetangga kamu yang tadi yang kamu kenal itu. Parah banget. Lu. sorry. Ini ya kalau adanya ini itu di pegunungan ini indah sekali loh guys. Sayangnya pemandangan kita genteng-genteng tetangga. Iya, Ini kok sana tuh luas sudah kita ada pegunungan itu ini sangat seru indah banget sekali ya, loh. betul. Dan sayang sih. Iya. Kenapa ya bikinnya di sini sih? Kenapa? Dapatnya mungkin tanahnya di sini. Iya. Luas tanahnya berapa ini? Kayaknya sih 2000 meter. Kayaknya. Iya, sepertinya. Iya. Iya. Nanti kameramen stock shot ke atas ya. Sendiri lah. Coba lu sekarang kita tungguin. Cuman 9 lantai. 9 lantai. Lu mau ke atas ya? Ayo cepet. Kita tungguin sini, lu sampai situ doang. Sini doang Iqbal, astagfirullahaladzim. Ini udah banyak kotoran di sini. Aman ini. Aman kok. Nggak ada apa-apa. Oh makin lama makin mengecil. Betul, makin lama makin kecil. Makin lama makin mengecil, mengerucut. Ini nggak ada, sebetulnya ada kabel-kabel penerangan kok. Iya, emang ini pengen dibuat kayak ya ada penerangannya, cuman ya memang belum sempet aja. Belum sempet jadi. Revo kan di rumah gue juga kan sebetulnya banyak anak-anak datang. Oh, Di rumah gue juga kan rumahnya ada pendoponya, ada joglonya. Gue nggak se-ekstrim bokap lu sih, kalau gue tapi salah satu kecintaan gue kepada negeri itu adalah menyelamatkan bangunan-bangunan tua untuk bisa lebih tidak diambil sama orang luar. Oh, Kayak joglo oke. gue, pendopo gue itu usia udah ratusan tahun. Oh. Terus banyak budaya juga situ, banyak pelajaran juga. Ini kenapa nggak dibuka buat umum aja sih? Dibuka buat umum. Ya maksudnya biar mereka datang belajar gitu. Museum ya? Kayak bukan museum juga sih, datang belajar tentang budaya juga. Ini kan bener nilai budaya menurut gue sih. Sebenarnya sih pengen, cuman belum ada waktunya aja sih. Lebih kayak masih belajar ngelola aja dulu. Guys turun yuk. Agak sesak.
Oh jadi lu tuh seni teater. Teater. Ih, ayah bangga banget, bahagia banget tuh sebetulnya. Iya cuman ya belum sempat lihat lulus aja kan waktu itu udah Iya. nggak ada. Pasti lu ngambil jurusan itu pun ayah udah bahagia loh. Iya karena emang nurutin apa? Iya, Ngikutin saran ayah aja. meneruskan Betul. juga hobinya ayah. Saran hobinya. Kita ke sana lagi yuk. Iya. Gue mau cerita tentang kesini aja ya. Boleh. Almarhum Ki Joko Bodo yang Masya Allah berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Insya Allah. Amin. Kita nggak tahu kan sebetulnya kita tuh dicekoki, kita tuh diperlihatkan sosok Ki Joko Bodo yang misterius, yang mistis Iya betul. dan lain sebagainya. Tapi ternyata di akhir-akhir itu, kalau gue ngelihat almarhum ayah tuh kan tentang ketaatan keagamaan mah itu kan pribadi banget ya. Iya betul. Tapi secara orang luar ngelihat tampaknya ada proses hijrah ya. Iya sepertinya sih dari ciri-cirinya begitu. Ciri-cirinya tuh gimana emang? Soalnya waktu itu ayah tuh pas pertama kali aku tahu ayah mulai meninggalkan makasih Kita ya. harus gerak deh. Bukan nyamuk. Meninggalkan apa? Meninggalkan dunia paranormal itu ayah tuh awalnya dari rambut ayah panjang, ayah cukur jadi cepak gitu. Iya, sampai Iya. gak kenal. Iya itu tahun 2014 tuh udah mulai cepak kayaknya. Bukan cepak sih kayak rambut Ya, pendek. Normal pada umumnya Normal lah. kayak bapak-bapak pada umumnya lah. Nggak kayak seniman gitulah. Heeh. Habis itu setelah itu ya aku mulai sadar bahwa ayah udah mulai sholat, bahkan mulai ngajak-ngajak kita buat sholat gitu. Dari situ aku ngerasa ya bersyukur aja gitu karena kan sebelumnya aku tahu ayah emang puasa, cuman kalau sholat aku nggak pernah lihat ayah sholat. Gak pernah lihat, ya kita anggap gak pernah diperlihatkan lah. Betul. Habis itu mulai sholat, habis itu mulai aku ingat waktu aku dijemput sekolah tuh ayah mulai baca-baca Quran gitu, nunggunya baca Quran di mobil begitu. Terus ngadain pengajian gitu-gitu dan Pengajian bisa di mana? pengajian di sini. Ini. Iya, ini buat ruangan pengajian. Makanya ya dari situ ya perlahan-lahan ayah ninggalin dunia spiritualnya itu, dunia paranormal. Tapi tidak ada obrolan diskusi sama lu tentang itu. Gak ada sih, lebih biasanya lebih kayak ngajak aja. Ayo nak, biasanya kan kalau misalnya kita lagi pergi tuh ayah suka ngajak ke rest area kayak ayo nak kita sholat dulu gitu-gitu. Masya Di situ, Allah. ya udah aku mulai sadar wah berubah nih orang gitu. Nggak Ya, tapi anak serius. emang Tapi emang kurang ajar begitu. anak. Iya emang begitu. Tapi lu nya pribadi sebelum kayak gitu juga lu mah ya agama ya seperti teman-teman lu juga ya. Ya, Ya beragama juga gitu tanda kutip. ya alhamdulillah gara-gara di sekolah Islam kan, jadi ya agama mah ada Iya, gitu. makanya walaupun di hati kecil lu mungkin, kok kenapa sih saya nggak pernah sholat mungkin, tapi tidak berani bertanya. Betul. Makanya di akhir-akhir ayah sholat, baca Quran, bahagia juga lu. Oh, Pasti bahagia sih, pasti ya. Kayak ngerasa lega aja gitu kayak. cerita nggak momen ayah hijrah tuh apa? Ada momen, kan orang tuh misal ada kejadian, ada mimpi atau apa? Oh, kalau itu sih, kalau setahu aku ya gara-gara ayah pulang dari umroh sih, ngeliat Ka'bah itu beberapa kali juga kan. Ya habis itu mulai potong rambut, terus mulai yang aku tadi ceritain proses-proses buat Oh, berhijrah itu. umroh dulu. Umroh dulu, betul, umroh dulu. Bareng ibu Enggak, sendiri. sendiri, tapi berkali-kali. Beberapa kali, setauku beberapa kali ayah. Dan itu dulu sebelumnya nggak pernah pergi umroh? Sebelumnya nggak pernah, mungkin itu pertama kalinya lihat Ka'bah, jadi mungkin ada sesuatu Iya, yang iya, membuat iya. ngerubah ayah itu sih. Iya, karena menurut gue sih semua orang juga ada titik spiritual masing-masing. Oh, betul. Dengan objek masing-masing. Tapi ujung-ujungnya ketuhanannya muncul, akhirnya udah pada yang esa, satu-satunya Allah gitu istilahnya. Iya betul, mungkin begitu kali ya. Tapi perginya itu sendiri tanpa ada proses pemikiran itu nggak tahu, langsung aja pergi gitu. Kayaknya sih langsung pergi, habis itu ya udah pulang dari situ ya potong rambut itu aja. Itu aku mulai notice sih, Pertemanan ayah berubah. circle-nya gitu. Ya. Secara circle kurang tahu sih, tapi ya mulai mendekat ke orang-orang yang paham agama gitu-gitu sih. Mulai ke guru-guru gitu-gitu. Mulai ngaji segala macam ya. Iya. Otomatis berubah sih pertemanan. Itu katanya siapa? Limbat tuh suka kesini juga ya? Limbat ya beberapa kali dia kesini. Iya. Nah, kan kayaknya satu circle mereka, satu kumpulan. Before atau after?
Hijrah? Kayaknya sih menjelang itulah. Iya, karena Mas Limbat pun sebetulnya agamanya juga cukup tak juga. Oh iya. Maksudnya mirip jadinya. Maka gue before hijrah atau after hijrah karena dua-duanya ada di titik tengah itu juga. Iya. Limbat sini. Limbat iya. Gue bingung kalau itu ngumpul kayaknya adu jurus muka. Memang nggak begitu. Capek adu jurus. Tapi ayah tuh bisa itu. Apa? Bisa sakti nggak sih? Mau ditunjukin? Jangan gitu ya. Bisa anda mulu nih. Bener sakti. Maksudnya sakti secara apa? Maksudnya gini. Ada sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Misal, kok ayam misal ya. Tiba-tiba mendung, ayah datang cerah. Misal. Pawang. Misal seperti itu. Misal, kok ayah itu misal. Kalau ayah datang itu tiba-tiba kucing-kucing datang, bisa burung-burung hinggap, bisa mekar, gitu. bunga-bunga mekar. Iya, gitu. Enggak ada gitu-gitu. Enggak, kalau setahu sih enggak sih. Normal aja sih. Kalau secara sakti begitu enggak. Seperti manusia pada umumnya. Seperti manusia pada umumnya. Tapi kenapa bikin beliau itu begitu disegani dan banyak orang berlindung tanda kutip minta masukan dari beliau? Mungkin aku juga nggak, kalau ditanya gitu aku juga nggak tahu sebenarnya karena apa. Karena ya mungkin secara brandingan ayah begitu ya orang-orang percaya gitu bahwa ayah beda sama yang lainnya mungkin. Jadi lu menganggap rumah ini tampilan ayah itu brandingan ayah? Iya, menganggapnya begitu, brandingan ayah sebagai branding. Secara anak muda aja lu mikirnya ini brandingan? Iya, karena kalau ditemuin secara langsung ya interaksi ayah ke kita keluarga ya biasa aja seperti biasa aja, umumnya. emang lebih ke bercanda bahkan. Maka lebih suka bercanda dibanding ketemu tuh kayak nggak pernah tuh. Nggak pernah. Anaknya mau pergi, ditarik gitu. Nggak pernah kita gitu-gitu, nggak pernah, paling bercanda doang sih. Dulu gue ngeliat di situ ada monyet dulu ya. Iya, ada hewan dulu kita. Iya kan? Monyet ada banyak. itu burung, ada burung apa, merak. Iya, terus ada burung kicau juga, terus ada yang bisa ngomong. Burung beo ada. Iya. Pada kemana itu? Juga. Itu kanguru juga? Kanguru ada. Sekarang mana itu semua? Diangkutin kayaknya, udah nggak ada semua. Terakhir tuh waktu aku kelas 4 SD itu, udah lama banget. Lu ada foto kita berdua gak sih? Aduh, kebenaran lu masih SD saat itu? Iya. Sekarang dia udah jenggotan. Ya nggak begitu. Waktu itu kan Irfan juga masih gokil. Iya nih, di sini udah ubanan. Aduh, gue kesini kapan ya? Lenongyo itu apa sih? Ngelenongnya. Iya, ngelenongnya pernah. Iya, bener. Hah, itu mah 2004. Iya itu. 20 tahun lalu. Iya itu. Aku inget kayak ada fotonya di mana gitu. Berarti umur lu sekarang udah 30-an. Ayo, masih salah, tetot. 20 sekian lah ini mah. 20-an. Ya kan? 20-an kan? 25. Iya, berarti bener. Saat itu iya bener. Iya segituan. Segitu, iya. Ya Allah. Tua ya gue ya. Enggak. Pantasnya situ udah engap. Tapi tadi gue di situ bener engap. Kayak gitu. Oh. Asam lambung atau apa? Bukan. Tadi di situ maka gue turun yuk gitu. Oh, hawanya mungkin nggak mungkin enak. Hawanya nggak enak, mungkin karena tadi oksigennya udah dikit, mungkin bisa jadi. Mungkin. Ini sama dia mah realistis aja, sama bapaknya baru mistis. Tapi saya juga jahil kok. Kadang-kadang kalau lagi gini tuh dia yang bikin kita takut apa sih gitu. Oh ya gitu, ya emang gitu sih dia orangnya. Ada satu tempat yang nggak pernah lu mau masuk dan malas itu, yang 5 agama itu, ke situ yuk. Kalau yang gini-giniin pensil ke antara mulut dan gigi itu bakal jadi orang kaya atau orang sukses.